Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang sekali kembali lagi di kanal Guru Desa bersama Pak Imam di sini. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini ya, Pak Imam akan membahas mengenai mata pelajaran matematika dengan materi yaitu adalah perbandingan dua besaran yang berbeda dalam implementasi materi yaitu adalah debit. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran ya, yang ada dalam layar anak-anak ini ya. Pak Imam terangkan mengenai tujuan pembelajaran dari matematika ini. Yang pertama, melalui media dan penjelasan daring yang seperti ini ya, anak-anak nanti mampu membandingkan perbandingan dua besaran yang berbeda, debit sebagai perbandingan dengan volume dan juga waktu. Selanjutnya, melalui berbagai latihan pada slide PowerPoint atau video pembelajaran, siswa nanti atau anak-anak mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda atau debit. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama ya. Yang pertama adalah volume. Di sini untuk membahasnya kita terlebih dahulu harus mengetahui volume itu. Ya, satuan dari volume ini ya dimulai dari, sebentar saya biar menggunakan pen ya, biar kalian lebih jelas. Yang pertama adalah kilometer kubik. Dalam satuan volume ya, kalian harus mengingat bahwa menggunakan pangkat 3 atau kita lebih familiar menjelaskan dengan kubik ya. Kalau luas kemarin masih menggunakan ya persegi, misalkan kilometer persegi ya, atau pangkat 2. Kalau panjang hanya kilometer saja. Nah, di sini perbedaannya. Kalau kilometer ini ya hanya untuk panjang, satuan panjang, kilometer persegi satuan luas, dan kilometer kubik adalah satuan volume. Nah, di sini ada kubik, ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik. Maaf, ini salah ketik ya, kubik ini. Kemudian meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, sampai milimeter kubik. Nah, di sini untuk menjadi patokannya, karena di sini pangkat 3, maka setiap kali turun ya itu dikalikan 1000. Jadi misalkan kilometer kubik menuju ke hektometer kubik, maka ini sudah dikalikan 1000 ya. Begitu juga setiap naik satu tangga ini dikalikan dibagi 1000 ini. Maaf ya, ini dibagi 1000. Dibagi, salah ketik, maaf. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini ada persamaan yaitu mengenai desimeter kubik. Desimeter kubik ini memiliki persamaan yaitu dengan liter. Ya, jika di tangga ini setiap turun dikali 1000 atau setiap naik dibagi 1000 ya. Kalau di tangga yang di sebelah kanan ini setiap naik ya atau setiap turun itu justru hanya dikalikan 10 karena dia tidak memiliki pangkat 3. Paham ya anak-anak ya? Kalau tidak memiliki ya turunnya dikali 10. Kemudian juga jika naik juga dibagi, maaf ini juga salah, dibagi 10 ya. Ingat, dibagi bukan dikali. Maaf Pak Imam salah ketik tadi. Jadi ini yang betul adalah dibagi. Nah, di sini jika kita ambil garis lurus, maka desimeter kubik ini sama dengan liter. Kemudian jika kita turun 3 berarti 1, 2, 3 berarti dikalikan 1000 itu sama dengan sentimeter kubik, atau milimeter kubik ini sama dengan sentimeter kubik. Kemudian meter kubik tentunya akan sama dengan kiloliter. Paham ya anak-anak? Jadi desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik dengan mililiter, meter kubik dengan kiloliter ya. Sentimeter kubik dengan mililiter, desimeter kubik dengan liter, meter kubik dengan kiloliter. Nah, di sini sudah Pak Imam jelaskan ya. Di sini ada contoh-contohnya. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, juga sama dengan 1000 liter. Begitu juga dengan ini, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter, atau sama dengan juga dengan 1 kiloliter. Nah, seperti ini. Baik, kita menuju ke soal kalau begitu. Nah,
di sini Pak Imam memiliki contoh soal yang pertama adalah 4 km kubik berapa hektometer kubik. Ingat tadi setiap turun dikalikan 1000 ya. Jadi 4 kali 1000 hasilnya 4000 hektometer kubik ya, betul ya. Selanjutnya 8,5 meter kubik berapa liter. Nah, meter kubik, ingat liter tadi adalah sama dengan desimeter kubik. Ini menandakan bahwa meter kubik sama dengan turun satu tangga di desimeter kubik. Sehingga 8,5 kali 1000 sama dengan 8.500. Selanjutnya soal yang ketiga adalah 45.000 ml sama dengan berapa desimeter kubik. Nah, mililiter itu sama dengan sentimeter kubik, berarti juga naik 1 karena sentimeter kubik dengan desimeter kubik ini naiknya hanya 1, berarti kita bagi 1000. Betul, berarti 45.000 dibagi 1000 sama dengan 45 desimeter kubik. Paham ya anak-anak ya? Nanti coba kalian membuat soal sendiri dan juga dijawab sendiri, dan nanti bisa kalian tanyakan dengan guru kalian ataupun dengan orang tua kalian. Selanjutnya mengenai waktu. Nah, satuan waktu ini banyak sekali ya anak-anak ya. Dari mulai 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 12 bulan, dan seterusnya sampai 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Namun yang kita bahas pada materi ini hanya sampai jam ya. Jadi 1 menit berapa detik, 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik, seperti itu. Nah, persamaannya seperti ini anak-anak. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. 1 detik ya, sama dengan 1/3600 jam. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Biasanya anak-anak kalau misalkan mengubah menit ke detik itu mudah, tinggal dikali. Cuman kalau dibalik dari detik menuju menit, nah itu yang akan menjadi permasalahan sendiri. Nah, untuk itu Pak Imam di sini akan menjelaskan terkait dari mengubah 1 detik ke menit atau detik ke jam atau menit ke jam. Nah, di sini tolong diingat ya. Nah, ini penting sekali karena sering lupa ya. Baik anak-anak, di sini contoh soal waktu ya. 3 jam. Nah, ini 3 jam berapa menit ya. Sebentar saya ganti ke pen. 3 jam sama dengan 3 jam sama dengan berapa menit? Berarti 3 jam 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Kemudian yang kedua 25 menit sama dengan berapa detik? Yaitu 25 dikali 60 detik sama dengan 1500 detik. Mudah ya, tinggal perkalian saja. Kita ingat-ingat saja kalau 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, 1 jam berapa detik. Nah, seperti soal yang ini, 2 jam itu berapa detik? Padahal 1 jamnya tadi adalah 3600, maka tinggal kita kalikan saja. Berarti 2 kali 3600 sama dengan 7200 detik. Nah, selanjutnya ini ada soal yang saya balik ya. Misalkan ada 360 menit, itu berapa jam? Nah, tadi ya dikali 1/60 ya. Dikali 1/60. Maaf ya, kembali lagi sudah ya. Nah, di sini nanti 360 dikali 1/60 hasilnya ya. Sama saja ini yang kita coret, kita coret 60 jadi 1, di sini jadinya 6, jadi 6 jam. Nah, sama dengan ini 10.800 detik berapa jam? Maka kita kalikan 1/3600, kita coret saja nolnya, ya. Nah, kemudian tinggal 108 dibagi 36 atau dikali 1/36, hasilnya 3 jam. Betul ya. Selanjutnya 720 detik sama dengan 720 detik ke menit ya. Tadi dikali 1/60. Kita tinggal coret nolnya. Di sini kita tinggal coret nolnya, berarti 72 dibagi 6 sama dengan 12 menit ya.
Begitu ya anak-anak ya, mudah ya. Nah, nanti coba kalian membuat soal dan seperti biasa ditanyakan kepada guru kalian masing-masing ataupun kepada orang tua kalian. Selanjutnya di sini adalah terkait debit ya. Nah, debit ini memiliki rumus ya. Di sini Pak Imam sudah memberikan rumus yang lebih mudah, yaitu V yang paling atas, terus D dan W itu yang berjejeran itu. Nah, rumusnya mudah. Jika V ditanya, maka D kok ini berjejer dengan W, maka dikali ya. Jika D yang ditanya Pak, berarti D ini ditutup aja pakai tangan, berarti V per W, V per W. Nah, ini V per W, sama kan? Iya. Selanjutnya W, kalau ditanya W Pak atau waktu, berarti tutup saja W-nya, berarti V per D. Nah, maka volume per debit. Ya, paham ya? Nah, ini satuannya liter per, ini volume itu liter atau desimeter kubik ya. Ini debit ini liter per jam, desimeter kubik per jam ya. Kalau waktu tadi jam, menit, dan juga detik. Oke, selanjutnya di sini ada soal contoh soal debit ya. Sebuah kolam renang dengan volume 1200 liter dengan waktu 4 jam. Tentukan berapa liter per jam debit air untuk yang mengalir ke dalam kolam. Jadi kolam renang ini diisi dengan volumenya tadi 1200 dalam waktu 4 jam. Nah, di sini pembahasannya. Diketahui volumenya adalah 1200 liter, kemudian waktunya ada 4 jam. Maka ditanya debit sama dengan berapa liter per jam. Maka rumusnya tadi di sini di atas sudah saya berikan D ya. D berarti ini V per W. V per W berarti 1200 liter per 4, maka hasilnya 300 jam. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh dari soal volume. Contoh soal volume di sini V sama dengan D kali W. Nah, selanjutnya adalah terkait dari contoh soal volume. Nah, di sini Pak Imam menulis soal sebuah bak mandi akan diisi dengan air dengan debit yaitu 20 liter per menit. Jika waktu yang dibutuhkan adalah 0,5 jam, tentukan volume dari bak mandi tersebut. Nah, di sini pembahasannya diketahui debitnya tadi adalah 20 liter per menit, waktunya adalah 0,5 jam, maka kita jadikan menit menjadi 30 menit ya, setengah jam itu. Kemudian ditanyakan adalah volume berapa liter, maka kita jawab rumus V adalah tadi V sama dengan D kali W, maka 20 dikali 30 sama dengan volume sama dengan 600 liter. Oh maaf, ini bukan jam ya, tapi hanya cukup sampai ke liter karena satuan dari volume adalah liter. Baik, selanjutnya adalah contoh soal waktu. Nah, di sini paman akan mengisi bensin untuk truknya. Jika kapasitas tangki truk paman ada 50 liter dan debit pengisian bensin di SPBU ini ada 25 liter per menitnya, tentukan waktu untuk yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki truknya. Nah, di sini kita coba pembahasannya. Volume sama dengan 50 liter dengan debitnya adalah 25 liter per menit. Maka ditanya W sama dengan berapa menit. Rumus W seperti tadi, W kita tutup, maka V dibagi debit. V tadi volume, maka 50 liter dibagi 25 liter per menit sama dengan 2 menit. Nah, seperti itu anak-anak, mudah sekali ya. Jadi terkait rumus tadi sudah Pak Imam jelaskan tadi di sini ya. Kalian harus mengingat rumus ini ya. Nah, jika kalian sudah ingat rumus ini, kalian insya Allah akan mudah dalam mengerjakan soal dari debit, volume, dan juga waktu. Nah, demikian anak-anak pada pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian terus belajar dan juga jaga kesehatan kalian, dan tidak lupa Pak Imam mengingatkan kepada kalian semua untuk subscribe di kanal Guru Beso supaya Pak Imam ini lebih bersemangat dan juga termotivasi untuk membuat dan juga mengembangkan video pembelajaran yang menarik untuk kalian.
Sekian, Pak Imam pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak, sampai jumpa kembali.